wabarakatuh. Halo teman-teman level 5. Bagaimana kabarnya? Semoga teman-teman semua dalam keadaan sehat walafiat. Hari ini kita akan belajar tentang pecahan desimal. Kemarin-kemarin teman-teman sudah belajar tentang pecahan biasa, terus pecahan campuran, penjumlahan, pengurangan, pembagian, dan perkalian. Nah, sekarang kita akan belajar tentang pecahan desimal dan pecahan persen. Tapi untuk pertemuan kali ini, Bu Anissa hanya akan membahas tentang pecahan desimal, yaitu mengubah pecahan desimal dan menjadi pecahan biasa, dan sebaliknya, yaitu mengubah pecahan biasa menjadi pecahan desimal. Terus yang kedua, penjumlahan pecahan desimal. Apa itu pecahan desimal? Pecahan desimal yaitu angka yang memiliki tanda koma. Waktu kelas 4 teman-teman sudah pernah mempelajarinya, yaitu ada lagunya. Masih ingat enggak? Coba ya, Bu Anissa ingetin sedikit aja. Desimal, aha aha, angka berkoma. Desimal, banyak gunanya. Nah, sekarang kita akan langsung aja ya ke poin A, yaitu mengubah pecahan biasa menjadi pecahan desimal. Teman-teman, di sini udah ada poin pertama, yaitu mengubah pecahan biasa menjadi pecahan desimal. Contoh yang pertama, pecahan biasa 7/5. Contoh yang pertama 7/5. Nah, ini pecahan biasa akan kita ubah menjadi pecahan desimal. Pecahan desimal yaitu angka yang memiliki koma. Caranya gimana? Caranya kita pakai atau menggunakan tanda bagi kurung 7/5. Nah, angka pembilang selalu di bagian dalam ya teman-teman, di bagian dalam. Jangan sampai lupa, 5-nya di bagian luar. Nah, sampai sini paham? Setelah ini teman-teman cari 5 kali berapa yang mendekati angka 7 atau yang menghasilkan angka 7. 5 kali berapa yang mendekati angka 7? 1, good job. Sekarang kita kali 5 dikali 1, 5. Diberikan tanda kurang. Sekarang 7 dikurang 5 sama dengan 2, good job. 2. Nah, sampai sini paham? Oke, kalau sampai sini paham. Terus kita cari lagi 5 kali berapa yang menghasilkan angka 2. Nggak ada? Oke, kalau nggak ada teman-teman berikan tanda koma di bagian hasilnya di samping angka 1. Nah, setelah itu, setelah kita berikan tanda koma di samping angka 2, kita tambahkan angka 0. 2 jadi 20. Sekarang setelah ini kita cari 5 kali berapa yang menghasilkan angka 20? 4. Good job. 5 kali 4 hasilnya 20. Dikurang 20 kurang 20 0. Sampai sini paham? Nah, setelah ini teman-teman berikan kesimpulan, yaitu jadi 7/5 sama dengan 1,4. Jadi angka atau pecahan 7/5 jika diubah menjadi pecahan desimal akan menjadi 1,4. Nah, sekarang yang kedua, mengubah pecahan desimal menjadi pecahan biasa. Nah, tadi kan mengubah pecahan biasa menjadi pecahan desimal. Sekarang kita ubah nih dari pecahan desimal menjadi pecahan biasa. Contohnya 0,1. 0,1 ini teman-teman perhatikan. Biasanya kalau dari pecahan desimal ke ubah ke pecahan biasa,
Itu teman-teman perhatikan angka yang di belakang koma. Kalau ada satu angka di belakang koma, dia artinya per 10. Per 10, 0,1 berarti 1 per 10. Kalau ada dua angka di belakang koma gimana, Bu? 0,25 contohnya. Berarti kalau ada dua angka di belakang koma, ini dua angka di belakang koma berarti dia per 100. 25-nya kita pindahin. Udah? Kalau misalnya dia 3 angka di belakang koma gimana, Bu? Kalau misalnya 3 angka di belakang koma, 0,175 contoh ya. 3 angka di belakang koma berarti dia per 1000. 175. Nah, teman-teman sampai sini udah betul. Hanya saja teman-teman perhatikan, angka ini masih bisa disederhanain atau tidak. Tapi untuk sekarang kita hanya membahas sampai per 100 dulu ya. Ini Bu Anissa hapus dulu. Nah, ini masih bisa disederhanain enggak? Masih bisa, Bu. Sama-sama dibagi 5 misalnya. Kalau sama-sama dibagi 5 berarti 100 dibagi 5 20. 25 dibagi 5 5. Ini masih bisa disederhanain enggak? Masih, Bu? Nah, kalau masih berarti sama-sama dibagi berapa? Sama-sama dibagi 5 lagi. 1. 20 dibagi 5 4. Nah, ini jadi kesimpulannya jadi 0,25 sama dengan 1/4. 1/4 ini udah paling sederhana. Tapi kalau teman-teman jawabannya sampai 25/100, ini sudah betul. Atau teman-teman jawabannya 5/20, itu juga sudah betul. Tapi paling sederhana, diusahakan disederhana. Tapi kalau teman-teman hanya sampai sini, it's okay, gak apa-apa. Sekarang contoh yang kedua. Yang pertama ya Kak. 0,24. Nah, ingat ini ada berapa angka di belakang koma? Ada 2 angka. Kalau ada 2 angka berarti dia per 100. Good job. Nah, 24 ini kita pindahin. Nah, sampai sini paham? Oke, karena ini angkanya masih besar, ini masih bisa kita bagi. Kita sama-sama bisa dibagi 4. 2 bisa, 4 bisa. Tapi kita sama-sama bagi 4 aja ya. 4. 24 dibagi 4 hasilnya 6. Good job. 100 dibagi 4 hasilnya 25. Dah, sampai sini paham? Udah sampai sini, tinggal kita kasih kesimpulan. Jadi 0,24 jika diubah menjadi pecahan biasa hasilnya 6/25. Nah, teman-teman, kita tadi udah mengubah pecahan biasa hasilnya 6/25. Nah, teman-teman, kita tadi udah mengubah pecahan biasa menjadi pecahan desimal. Dan sebaliknya, yaitu pecahan desimal menjadi pecahan biasa. Sekarang kita ke pengoperasiannya, yaitu penjumlahan pecahan biasa dan pecahan desimal. Nah, sekarang poin ketiga, penjumlahan pecahan biasa dengan pecahan desimal. Tadi Bu Anissa udah jelasin nih, mengubah pecahan desimal menjadi pecahan biasa. Terus udah juga mengubah pecahan biasa menjadi pecahan desimal. Sekarang pengoperasiannya, yaitu penjumlahan pecahan biasa dengan pecahan desimal. Contohnya 0,5 ditambah 15/4 sama
sama dengan titik-titik. Nah, kita tulis ulang ya. 0,5 ditambah. Ini kita ubah dulu pecahan biasa 15/4, kita ubah ke pecahan desimal. 15 ingat, bagian dalam angka pembilang. 4 kali berapa yang mendekati angka 15? 3, hebat. Dikurang 15 kurang 12, 3. 4 dikali 3 nggak ada, akhirnya kita tambahin koma. Kalau udah ditambahin koma, tambahin nolnya. Nah, 4 kali berapa yang mendekati angka 30? 7. 4 kali 7 hasilnya? Good job, 28. 30 kurang 28 hasilnya 2. 4 kali berapa yang menghasilkan angka 2? Nggak ada, akhirnya kita tambahin 0. 4 kali berapa yang menghasilkan angka 20? 5. Oke. 4 kali 5, 20. Selesai? Berarti hasilnya 3,75. Nah, sekarang udah sama nih. Udah sama, 0,5 ditambah 3,75. 0,5 ditambah 3,75 ditambah 5 nggak ada pasangannya, kita turunkan. 5 ditambah 7, 12. Simpan 1, komanya sejajar, diturunin. 1 ditambah 3, 4. Jadi 0,5 ditambah 3,75 hasilnya 4,25. 4,25. Terus jangan lupa kesimpulannya. Jadi 0,5 ditambah 15/4 sama dengan 4,25. Ini kalau hasilnya kita ubah menjadi pecahan desimal ya. Kalau hasilnya diubah menjadi pecahan biasa gimana? Jadi dari penjumlahan pecahan desimal dan pecahan biasa, kita bisa ubah juga ke pecahan biasa, yaitu di contoh soal kedua. 2/4 ditambah 0,8. Contoh, Kak. Nah, sekarang karena tadi angka pertama kita ubah menjadi pecahan, karena tadi hasilnya pecahan desimal, makanya tadi kita ubah menjadi pecahan desimal. Sekarang kita ingin hasilnya menjadi pecahan biasa. Nah, sekarang yang kita ubah yaitu pecahan desimalnya. 2/4 tetap ditambah 0,8. Kita ubah 0,8 ini menjadi kita ubah dulu nih di luar 0,8. Kalau diubah tuh berarti 8/10. Good job. Masih bisa disederhanain? Masih. Sama-sama dibagi 2, yaitu 4/5. Berarti di sini 4/5. Nah, hasilnya udah nih ketemu. 0,8 udah jadi 4/5. Nah, teman-teman, minggu kemarin kita juga udah belajar nih penjumlahan pecahan biasa. Jadi pecahan biasa pasti ini teman-teman tahu kan, penyebutnya beda, berarti kita samain dulu. Kita cari KPK-nya, 4 dan 5. Cari KPK. Kita cari kelipatan. KPK itu kelipatan persekutuan terkecil. Kelipatan 4 apa aja? 4, 8, 12, 16, 20, 24. Sekarang kelipatan 5. 5, 10, 15, 20, 25. Nah, dari angka ini kita cari angka yang sama. Angka berapa? Angka 20 kita nemuin.
Berarti KPK-nya yaitu 20. Atau bisa juga dikali 4 dikali 5, 20. Nah, sekarang kita bagi 20 dibagi 4 hasilnya 5. 5 dikali angka pembilangnya yaitu 2. Terus selanjutnya 20 dibagi 5 hasilnya 4. 4 dikali pembilangnya yaitu 4. Nah, sekarang 5 dikali 2 10. Ditambah 4 kali 4 16. Nah, penyebutnya udah sama, ya udah ditulis 20 aja. 10 ditambah 16 yaitu 26. 26 masih bisa disederhanain enggak? Masih, sama-sama dibagi 2 yaitu 13 per 10. 13 per 10. Nah, teman-teman jangan lupa kesimpulannya. Sampai sini kan udah selesai nih, jangan lupa kesimpulannya. Jadi 2 per 4 ditambah 0,8 sama dengan 13 per 10. Nah, sampai sini paham? Insya Allah paham ya teman-teman. Nah, jadi kalau teman-teman masih ada yang belum paham, nanti bisa menghubungi Bu Anissa, Bu Nurul, atau Pak Dery. Nah, semoga pembelajaran hari ini bermanfaat untuk teman-teman semua. Sekian pembelajaran dari Bu Anissa. Lebih dan kurangnya Bu Anissa mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.